Podcast Manly dimanapun kalian berada dan yang berada di ruangan ini. Hai. Jadi kali ini Wela bersama dengan teman-teman hebat dari kelas 12A. Kebetulan Wela juga merupakan salah satu siswa dari kelas 12A. Nah, teman-teman ini adalah angkatan pertama kurikulum Merdeka. Kita tepuk tangan dulu. Oke, kita pemanasan dulu ya. SMA Negeri 5 Kupang, terwujudnya keamanan yang bermutu, bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Luar biasa, karena memang di SMA Negeri 5 Kupang ini kita setiap paginya itu melatih dengan menyebutkan SMA Negeri 5 Kupang, visi, dan juga memang pas apel pagi itu kita selalu menyebutkan visi SMA Negeri 5 Kupang bersama dengan seluruh siswa di SMA Negeri 5 Kupang. Jadi teman-teman, terkait dengan kurikulum Merdeka yang sudah Wela bahas tadi, teman-teman ini dan saya juga merupakan angkatan pertama di kurikulum Merdeka. Kan kurikulum Merdeka itu memang kurikulum yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Nah, kira-kira menjadi angkatan pertama, apakah ada rasa perbedaan atau ada kesamaan atau perbedaan? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, baik. Menurut saya, perkenalkan nama saya Gloria Makapagal Arya Subagio, saya dari kelas 12A. Baik, untuk saya yang pertama kali menjadi angkatan pertama untuk kurikulum Merdeka, terlihat sekali banyak perubahan yang kita alami. Mulai dari ada namanya P5 atau project. Selama satu semester itu kita mendapatkan satu project, dan itu dari kita kelas 10 ada beberapa project yang kita dapatkan. Seperti yang pertama itu pemilihan umum ketua OSIS. Nah, itu kita seperti dibentuk kayak beberapa partai-partai, lalu kita coblos di seperti simulasi pada pemilihan presiden. Lalu selanjutnya kita juga ada proyek membuat paving block. Dalam kurikulum Merdeka kita sudah melaksanakan 7 proyek, yaitu yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal itu kita sebagai siswa menuangkan segala kreativitas dan Bapak Ibu guru yang selalu mendampingi. Apakah benar teman-teman? Nah, jadi ada atau tidak pandangan teman-teman terhadap Bapak Ibu guru? Mungkin ada perbedaannya atau sama saja seperti kurikulum tahun lalu, atau memang ada perbedaannya atau tidak? Boleh dijawab salah satu teman-teman yang boleh jawab kan? Baik, saya Cisha Pilemonemi dari kelas 12A akan menjawab pertanyaan dari Wela. Menurut saya perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka itu ada contohnya di guru-guru. Untuk di kurikulum 2013 itu guru-guru dituntut untuk lebih menjelaskan dan siswa lebih mengerti. Tapi untuk di kurikulum Merdeka itu siswa dituntut untuk lebih aktif dibanding guru. Guru juga lebih inovatif dan kreatif. Oke. Jadi di kurikulum Merdeka ini lebih membangun rasa percaya diri siswa, teman-teman, karena memang kami diminta untuk menjelaskan, terus presentasi, untuk hal presentasi jauh lebih banyak ya dari kurikulum ke-13. Oke. Jadi terkait dengan kurikulum tadi, kurikulum Merdeka, di sini sangat banyak sekali ekstrakurikuler. Nah, kebetulan kita punya teman di sini mengikuti ekstrakurikuler drum band dan dia sebagai mayoret. Kanoi bisa menceritakan bagaimana keseharian Kanoi dalam menjalankan proyek-proyek tadi, terus tugas-tugas di kurikulum Merdeka. Dengan Kanoi kan sebagai mayoret nih, otomatis ada beberapa waktu yang harus Kanoi bagikan. Itu kira-kira bagaimana caranya untuk mendapatkan waktu efektif tersebut? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Agustina Dewu, saya dari kelas 12A. Baik, saya akan menjelaskan beberapa. Dalam kurikulum Merdeka itu tentu kita akan membagikan waktu ya, karena ada proyek yang harus kita kerjakan itu kan dilaksanakan setiap Sabtu proyeknya itu. Nah, setiap kalau untuk ekstrakurikuler drum band, untuk masuk ke ekstrakurikuler drum band itu tentu kita harus menjalani terlebih dahulu kayak pemantapan dulu untuk seleksi nama, siapa yang mau masuk, dan itu harus betul-betul menjalani ekstrakurikuler itu, dan tidak semena-mena kalian mengikuti hanya untuk mengikuti arus saja. Tidak, untuk ekstrakurikuler drum band itu untuk memasukinya itu harus ada minat. Kalau misalkan kita ada minat, pasti kita akan serius dalam mengikuti ekstrakurikuler itu. Terus kalau untuk jadi mayoret, nah tahapan dalam menjadi mayoret itu tidak gampang, tidak sangat gampang. Pertama itu kalau saya sendiri tahapan saya dalam menjadi mayoret
kecil itu sangat suka untuk bermain drum band. Nah, apa namanya nih? Keinginan saya untuk menjadi seorang drum itu ya pemimpin. Saya ingin menjadi pemimpin, seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang mayoret itu tentu kita tidak dilihat dari postur badan, tidak dilihat dari cara kita untuk bermain tongkat, kita pinggulnya mengolek sana mengolek sini, tidak. Dan menjadi seorang mayoret itu kita dilihat bahwa kita menjadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu kita harus menjadi seorang pemimpin yang tegas dan juga kita harus bisa mengajak, mengatur teman-teman kita dengan baik. Nah, di situ tuh kita tidak seorang pemimpin tidak boleh egois. Nah, dia itu harus mendengarkan suara hati semua isi teman-teman dari teman-teman drum band. Nah, untuk teman-teman drum band saya itu saya sangat mengapresiasi mereka karena mereka itu selalu berbagi cerita kepada saya untuk bagaimana tanggapan mereka tentang saya, tentang teman-teman mayoret saya yang lain. Nah, di situ kita saling berbagi cerita dan di situ ada kekurangan yang kita harus lengkapi dan juga ada beberapa kelebihan yang kita harus mengapresiasi. Memang teman-teman, jadi kesimpulan dari yang Kanoi sudah sampaikan, menjadi seorang pemimpin itu bukan dari hanya kita menjadi ketua OSIS, ketua kelas. Dari hal-hal kecil seperti itu bisa akan berbuah manis, berbuah besar ya. Itu dapat menjadi pemimpin yang semoga Kanoi bisa menjadi pemimpin, mungkin menjadi gubernur dari Oke, teman-teman, ini kan sudah mau mendekati UTBK, SNBP. Nah, di sini ada teman kita yang lulus salah satu tes. Ini Wela tidak mau bongkar dulu. Ini mungkin nanti dia yang akan menceritakan. Boleh diceritakan? Baik, saya Gloria. Saya akan menceritakan saya mengikuti program beasiswa dari BCA. Nah, di situ ada 2 jenis program. Yang pertama itu untuk program yang perbankan, yang kedua itu yang juga TI atau teknologi informasi. Dan juga saya ini mengikuti dari sebelum kelas 12 semester 1. Nah, di situ kita itu ada berbagai macam tes, dimulai dari yang pertama tes tertulisnya, lalu ada juga tes tertulis lagi, lalu ada juga tes psikolog dan juga ada medical check up. Nah, di situ puji Tuhan saya bisa mengikuti keempat tes itu dan juga tes itu juga tidak dipungut biaya apapun. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman, terkait dengan apa yang telah Aroy jelaskan, otomatis kita tahu kan teman-teman, kita ini kelas 12A di mana mata pelajaran pilihan kita itu kimia dan biologi. Dan kimia dan biologi itu pasti meneruskan kita ke dokter, perawat, apoteker. Nah, terkait Aroyo yang akan masuk ke perbankan, apakah ada pandangan dari masalah tersebut dari teman-teman sendiri? Kan mungkin teman-teman menanyakan beberapa hal dari Aroyo, kira-kira kenapa Aroyo pilih di SMA-nya itu pilih IPA terus langsung nanti mau ke perbankan? Mungkin ada pandangan dari masing-masing teman-teman, boleh dijelaskan di sini. Silahkan. Kalau menurut saya sih, pandangannya saya kan di kelas kami itu jurusannya otomatis IPA ya, pilihan kami biologi dan kimia. Yang Ariel ambil itu perbankan, dari situ otomatis pelajarannya ekonomi. Pertanyaan pasti teman-teman, kenapa Ariel ini tidak ambil kelas ekonomi saja tapi ambil kelas IPA? Otomatis dari pertama tuh menurut saya pasti ada dari keluarga. Dari keluarga mungkin mendukung Aroyo untuk masuk di perbankan begitu. Tapi mungkin waktu sebelum munculnya beasiswa perbankan, Aroyo sudah masuk di kelas IPA. Tapi setelah muncul, keluarga mendukung Aroyo untuk masuk di perbankan. Jadi sehingga pelajaran yang Aroyo ambil itu bukan pelajaran untuk di kuliah perbankan, tapi pelajaran untuk kedokteran. Sehingga mungkin tapi bisa menjadi motivasi untuk Aroyo karena mungkin Aroyo sudah belajar, karena di dalam perbankan itu otomatis matematika juga harus cerdas ya. Mungkin dalam pelajaran kelas kami juga ada matematika, otomatis Aroyo mungkin bisa menangani itu. Oke. Dari teman-teman lain nih, karena bukan hanya satu pandangan saja kan, mungkin bisa 3 orang, jadi salah satunya bisa menjelaskan lagi. Kalau dari menurut saya, mungkin awalnya Aroyo mau ambil kedokteran atau apa, tapi pas kayak lihat potensi yang lebih cepat untuk dapat kerjanya tuh kayak di sini loh. Jadi dia mending ambil di tempat yang sudah jelas lah di mana dia hidup ke depannya. Good answer. Oke, kalau ada lagi yang memberikan pandangan? Menurut saya sama seperti Naswa, mungkin waktu kelas 10 Aroyo itu masih berpikir bahwa saya ingin jadi
dokter, perawat, ataupun banyak hal lainnya yang menyangkut kesehatan. Oleh sebab itu semakin kami beranjak dewasa, mungkin Arroyo berpikir bahwa mungkin saya kurang cocok dengan ini ternyata. Jadi dia memilih hal yang potensinya lebih besar dan mengambil tes yang seperti tes BCA tadi untuk mendapatkan beasiswa sehingga dia lolos dan masuk ke bank. Oke, kita boleh berikan tepuk tangan untuk Kak Arroyo, sangat luar biasa. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah untuk kedepannya teman-teman mungkin lebih fokus untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian, terus jangan sia-siakan peluang yang ada. Oke, jadi terkait dengan apa yang telah disimpulkan oleh Kak Nadia, untuk teman-teman kelas 12 dimanapun kalian berada, jangan lupa mempersiapkan diri, menyelesaikan tugas-tugas SMA, terus menyelesaikan segala tugas kita, wewenang kita sebagai pelajar, karena kita juga akan melanjutkan ke bangku kuliah. Bukan hanya bangku kuliah saja, kita juga akan melanjutkan ke bangku kerja. Bahkan ada salah satu hal teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada yang tidak bisa merasakan bangku kuliah nantinya, itu bukan salah satu hal untuk menghalangi masa depan teman-teman. Oke, itu saja Sekolah Penggerak Cerdas, kreatif, dan inovatif. Dari kelas 12A. Terima kasih atas atensinya. SMA Maju bersama, hebat semua. Dadah.